Chapter 1081, The Cause and Effect of the Little Fox. Saat suara itu bergema, kesadaran Wang Baole bergetar dengan sangat kuat. Pada saat ini, dia sepertinya memahami sesuatu, tetapi tampaknya ada lebih banyak keraguan, dan pikirannya muncul, dan kebingungan dan keraguan ini, serta pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Semua mengalir ke dalam kesadaran ilahi pada saat ini, dan akhirnya berubah menjadi dewa. Nian, kekelabang berwarna darah, tiba-tiba lewat. Siapa kau, di bumi? Pikiran ilahi ini mengandung keraguan Wang Baole IX, yang mengandung ketidaktahuan terbesarnya sekarang, dan dia merasa bahwa pada saat ini. Selama dia bertanya pada dirinya sendiri, pihak lain akan menjawab. Tanda seru titik-titik, ini terasa sangat aneh, seperti naluri. Dan faktanya memang demikian, tepat setelah pikiran ilahi Wang Baole keluar, kelabang berwarna darah itu berubah menjadi wajah, menatap Wang Baole dengan tatapan aneh, dengan senyuman di wajahnya. Memperlihatkan tampilan yang aneh, bahkan lebih menyenangkan. Buka mulutnya perlahan. Jika seseorang bertanya kepada saya mungkin tidak akan memberitahu, tetapi jika Anda membuka mulut, tidak masalah jika Anda memberitahu Anda, saya. Wang Baole asyik. Dia merasa bahwa semua jawaban yang dia butuhkan akan segera diketahui, tetapi pada saat kelabang berwarna darah berubah menjadi wajah, kata-kata itu datang ke sini. Tiba-tiba sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba mencengkeram dari ketiadaan di belakangnya, dan langsung menyelimuti dia, menyebabkan kesadarannya tiba-tiba ditarik, menarik mundur sejenak. Gaya tarik ini tidak dapat diubah, dan tidak peduli bagaimana Wang Baole berjuang, itu tidak berguna. Dia hanya bisa melihat kelabang berwarna darah di depan matanya, semakin jauh, dan suaranya menjadi sangat lemah, dan dia tidak bisa mendengar dengan jelas. Tanda seru titik-titik petik 2. Sial, Wang Baole jarang marah dan segila dia sekarang perasaan bahwa segala sesuatu akan segera diketahui tetapi terganggu oleh kekuatan eksternal telah menyebabkan kesadarannya memiliki fluktuasi berdengung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi dibandingkan dengan gaya tarik yang menutupi dirinya, amarah dan kegilaannya tidak berpengaruh, dia hanya bisa melihatnya pergi dalam hitungan detik. Dan menyaksikan gelembung yang tak terhitung jumlahnya melesat melewatinya sampai detik berikutnya. Sesaat, kesadarannya terseret ke dalam mimpi Su Yinling. Meleleh menjadi, ikan kecil yang Su Yinling ubah menjadi. Dan ikan kecil yang berubah menjadi Su Yinling kehilangan nyawanya pada saat yang sama, karena tubuhnya dicubit oleh kaki rubah, dan vitalitasnya punah. Dan ini juga alasan mengapa kesadaran Wang Baole kembali. Sebelum kesadaran Wang Baole menghilang, gambar terakhir yang dia lihat adalah rubah yang telah pergi sebelumnya, dan kembali, mengubah Su Yinling menjadi ikan kecil, terjepit sampai mati. Dan kemudian berbalik ke arah ikan kecil, atau kembali ke ikan kecil. Kesadaran Wang Baole menunjukkan senyuman kemenangan. Pada saat berikutnya, Wang Baole, yang sedang duduk bersila di depan Su Yinling dalam kabut percobaan di Destiny Star, tiba-tiba membuka matanya. Dan matanya yang tertutup sekarang menunjukkan kegilaan dan darah merah. Matanya menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya, serta ekspresi mengerikan di wajahnya, yang membuatnya merasa seperti akan meledak. Dan tatapan serta ekspresi ini dilihat oleh Su Yinling yang terbangun untuk pertama kalinya. Dia bingung ketika baru saja terbangun. Di bawah tatapan dan ekspresi ini, dia seolah-olah berada di gua es, dalam semangat cemburu, ekspresinya langsung ketakutan. Instingnya akan mundur ketika jantungnya bergetar, tetapi setelah beberapa saat, kulitnya menjadi sangat pucat. Dia telah menemukan bahwa dia disegel, tidak bisa bangun, dan semua basis kultivasinya dipenjara. Hal ini membuat Su Yinling merasakan kepanikan yang kuat di dalam hatinya. Dia bahkan ingin menggunakan metode rahasianya untuk memungkinkan para biksu yang dikendalikan oleh dirinya sendiri untuk datang. Tetapi menemukan bahwa area sekitarnya dalam lingkup metode rahasia kosong. Semua pengaturannya, baik di permukaan atau disembunyikan, tidak bereaksi sama sekali. Sementara ini membuat hatinya lebih dalam, kepanikan berubah menjadi kepanikan. Dia tidak tahu mengapa Wang Baole dapat menemukan dirinya sendiri, tetapi dia tahu bahwa situasi saat ini akan menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk dirinya sendiri. Karena dia menemukan bahwa bahkan bintang daunnya tidak bereaksi pada saat ini, dan tekanan dari bintang daun yang sama di sekitarnya membuatnya tahu bahwa dia tidak memiliki perlawanan apapun. Dan saat hatinya bergetar, dan ketika dia terus-menerus memikirkan metode bertahan hidup dalam keputusasaan ini, wajah Wang Baole begitu muram, tatapannya tampak menelan segalanya. Dan keseluruhan orang itu sepertinya tidak mampu menekan niat membunuh dan roh jahat yang sekarang ada di dalam tubuhnya. Seperti perkenalan, bisa langsung dibuka.
Tidak lama kemudian Wang Baole dengan enggan menekan niat membunuh di dalam hatinya perlahan-lahan, tetapi dia telah bersumpah tanpa ragu-ragu. Ini mengganggu kebenciannya untuk mengetahui kebenaran, dan dia akan mendapatkannya kembali 10 kali 100 kali. Rubah kecil, identitasmu, aku sudah tahu. Ziyue, Wang Baole tidak bodoh, jika dia masih tidak bisa menebak identitas Ziyue dengan petunjuk seperti itu sekarang, maka dengan pikirannya. Saya takut bahwa saya akan mati dalam perjalanan latihan spiritual sejak lama, dan saya tidak dapat berjalan ke tingkat saat ini. Hanya saja meskipun niat membunuh telah ditekan, roh jahat yang tersisa di matanya masih berjatuhan, membuat pikiran Su Yinling semakin bergetar. Dan kata-kata yang diucapkan Wang Baole yang membuatnya terguling dan mengejutkan. Dengan kata itu, ada dua kata yang membuat jantungnya berdegup kencang seperti gelombang besar, satu kata rubah kecil, yaitu pembunuh yang bunuh diri dalam persepsi kehidupan sebelumnya. Dan kata kedua adalah, miliknya nama Tuan misterius itu. Dan guncangan mental ganda ini juga membuat Su Yinling hampir tidak melanjutkan aktivitas kelima indera di sini. Wang, kakak senior Wang. Sambil gemetar, Su Yinling berhasil tersenyum, mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya terlihat lebih menawan dan menyedihkan. Diam. Tanpa menunggu Su Yinling selesai, Wang Baole tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Su Yinling dengan dingin. Suara Su Yinling berhenti tiba-tiba, dia tidak berani mengatakan setengah kata. Pada saat ini, tubuh dan pikirannya gemetar, tetapi dia dalam getaran ini. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia memiliki kegembiraan jauh di dalam hatinya. Ini seperti, semakin berbahaya situasinya sekarang karena orang-orang mengomel, hidup dan mati tidak dapat dikendalikan, semakin dia tidak bisa menahan kegembiraan. Meskipun dua emosi ini saling bertentangan, tetapi itu ada di tubuhnya, pada saat yang sama, bahkan membawa beberapa reaksi fisik. Apalagi dengan reaksi kontradiktif semacam ini, pikirannya datang kepadanya dari kehidupan sebelumnya. Dia melihat keberadaan yang menyelamatkannya melalui air. Sekarang jawabannya hampir siap. Dia adalah orang yang cerdas, melalui penampilan Wang Baole dan perkataan barusan, dia telah membuat beberapa penilaian di dalam hatinya. Pihak lain, seharusnya menggunakan cara di luar imajinasinya untuk memasuki persepsi kehidupan masa lalunya, bahkan itu juga bisa mempengaruhinya. Jawaban ini membuatnya semakin terkejut, dan pada saat yang sama dia menjadi lebih ketakutan, perasaan senang juga mengikutinya, bahkan wajahnya memerah. Dan kenormalannya dengan cepat diketahui oleh Wang Baole. Wang Baole mengerutkan kening. Pada saat ini, suasana hatinya sedang buruk. Melihat penampilan Su Yinling, matanya menunjukkan jijik. Dia mengangkat tangan kanannya dan hendak mengakhiri keluhannya dengannya, tetapi pada saat ini, Su, yang sangat menyadari kehidupan dan kematian yang akan datang. Yinling, menahan siksaan kegembiraan dan ketakutan batin, suaranya bergetar, dan dia berbicara dengan tergesa-gesa. Saudara Wang, saya dapat membantu Anda menemukan Tuan Ziyue saya. Benarkah? Ang Baole menyipitkan matanya dan berbicara dengan ringan. Meskipun suaranya tidak nyaring, dia telah mengalami reinkarnasi ke-9, dan dia yang hampir melihat kebenaran dunia hanyalah kata-kata biasa. Dan paksaan yang terkandung di dalamnya sudah berbeda dari sebelumnya. Tepatnya, dalam kata-katanya, pesona Tao yang dimiliki samar-samar, itu adalah Tao Protos, itu adalah Tao dari zombie, itu adalah Tao dari bilah sihir, itu juga Tao kebencian. Dan terlebih lagi, cara, pada saat yang sama, itu juga merupakan Tao yang lebih dalam yang diperoleh setelah berjalan keluar dari seluruh dunia. Oleh karena itu, pada saat ini, setelah kata-kata itu jatuh ke telinga Su Yinling, tubuh Su Yinling gemetar lagi, dia merasa jika dia menipu Wang Baole. Dia tidak membutuhkan pihak lain untuk bertindak, dan dia akan hancur total dalam sekejap. Tanda seru titik-titik. Ini hanya semacam intuisi, tidak nyata, tetapi Su Yinling tidak berani bertaruh. Karena, bisa membiarkan intuisinya terasa seperti ini juga cukup untuk menjelaskan bahwa pencapaian Wang Baole dalam 9 hari dan 9 kehidupan ini sangat mengejutkan. Tubuh selir tidak akan pernah menipu kakak senior Wang. Mendengarkan kata-kata Su Yinling, Wang Baole menatap Su Yinling dengan dingin untuk waktu yang lama, sampai getaran Su Yinling menjadi lebih kuat. Wang Baole menoleh ke belakang dan menutup matanya dan mengabaikannya. Melihat bahwa dia telah melarikan diri, Su Yinling menghela nafas lega, dan tubuh serta pikirannya tiba-tiba sakit dan lemah, pada saat yang sama, karena kelegaan sementara dari krisis hidup dan mati. Kegembiraan tidak lagi ditekan, dan muncul dalam sekejap, membuat basis kultivasi tertekan. Dia ceroboh, hampir tenggelam di dalamnya, dan matanya kabur.
Mungkinkah dia sakit? Wang Baole mengerutkan kening dan mengangkat tangan kanannya dengan lambaian. Sepotong air yang sangat dingin tiba-tiba mengembun di atas kepala Su Yinling, memercik ke bawah. Chapter 1082, Sun Samwan. Dengan jatuhnya air dingin, Anda tidak perlu mendeskripsikan rasa seperti ini. Anda bisa merasakan kegembiraan dari perubahan panas dan dingin semacam itu, dan dalam sekejap, Su Yinling yang matanya kabur, menjerit, seluruh orang itu tiba-tiba terbangun dengan gemetar. Dengan gemetar, dia mengabaikan air yang menetes dari rambutnya saat dia melihat Wang Baole, matanya sangat rumit, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Jika kamu sudah bangun, segera sesuaikan tingkat kultivasi kamu. Hari ke-10 akan segera tiba, dan segera rasakan. Wang Baole berkata dengan ringan, dan Su Yinling tidak berani untuk tidak mengikutinya. Jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan mengatakan ya. Dan larangan pada tubuhnya juga dilepaskan sebagian oleh Wang Baole ketika air dingin turun, meskipun ada batasan, namun tidak berpengaruh pada persepsi kehidupan lampau. Begitu segera tempat mereka berdua terdiam, Su Yinling terdiam, dan Wang Baole tenggelam dalam pikirannya. Meskipun kata-kata kelabang berubah menjadi wajah akhirnya membuatnya tidak dapat melakukannya karena tindakan rubah kecil. Dengarkan dengan jelas, tapi kata-kata wajah kelabang sebelumnya masih banyak berita. Ada dua kemungkinan. Pertama, meskipun pengaruh dan gangguan pihak lain, tatanan kehidupan saya sebelumnya masih benar. Karena pengalaman kehidupan ke-9 sebelumnya, saya memiliki kehidupan pertama sebelumnya. Tangan itu, setelah membunuhku, mengucapkan kata-kata. Kemungkinan kedua adalah bahwa, gangguan dari wajah kelabang mengaburkan semua sebab dan akibat. Itu melekat secara paksa pada ingatan asli saya, membuat saya berpikir bahwa kalimat itu diucapkan dalam inkarnasinya, tetapi kenyataannya. Ada alasan lain. Petik 2 titik. Sulit bagi Wang Baole untuk menilai kebenaran. Kedua kemungkinan ini ada, dan mereka dihitung 5-5, tapi dibandingkan dengan ini, yang lebih dipedulikan Wang Baole adalah kalimat pertama yang dikatakan pihak lain. Tersembunyi pada saya. Apa artinya, Nona Suster? Atau botol harapan? Atau hal lain yang saya tidak tahu? Wang Baole memikirkannya, tetapi masih belum menjawab. Tetapi bagaimanapun juga, dengan bantuan apa yang telah dilihat Su Yinling kali ini, dia dengan samar-samar mendorong kebenaran dunia ini, seolah-olah tabir di depannya akan dibuka sepenuhnya. Satu kesempatan lagi. Wang Baole menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa persidangan pada akhirnya akan berakhir, dan sekarang hanya hari ke-10, kehidupan ke-10 yang tersisa. Mungkin dia memiliki kehidupan ke-11, ke-12, dan 89 sebelumnya, tetapi jelas dalam percobaan ini, tidak mungkin untuk mewujudkan semuanya satu persatu. Jadi sampai batas tertentu, kesempatan ini mungkin yang terakhir. Memikirkan hal ini, Wang Baole menundukkan kepalanya dan melihat tubuhnya. Ketika tangan kanannya diangkat, sebuah spar muncul di tangannya. Benda ini, itu dikirim oleh Tuan Surga, dan itu adalah leluhur api tuannya. Peluang sebagai gantinya, mungkin ini bukan yang terakhir kalinya bagi saya. Wang Baole menyipitkan matanya, dan melalui alamat keratua sebelumnya, larangan di sini akan menjadi tidak sah baginya. Ini membuat Wang Baole tiba-tiba merasa bahwa guru adalah kesempatan baginya. Mungkin juga sengaja diberikan oleh guru Fa hari itu. Keratua adalah penguasa surga, rubah adalah Ziyue, lalu harimau kecil, siapa itu? Setelah Wang Baole merenung, dia memiliki beberapa pilihan di dalam hatinya, tetapi dia tidak yakin. Dan dia perlu memverifikasinya nanti. Memikirkan hal ini, Wang Baole menarik napas dalam-dalam dan menekan pikiran lain yang mengganggu. Ketika dia menutup matanya, basis kultivasinya berputar, dan kondisinya terus mencapai puncaknya. Menunggu dalam diam. Dengan cara ini, setelah 1 jam, suara perubahan kehidupan muncul berkali-kali, dan terakhir kali muncul dalam persidangan saat ini, dan pikiran dari beberapa kultivator pergi. Hari ke-10, kehidupan ke-10. Dengan munculnya suara tersebut, kabut di sekitarnya tetap berada di mata Wang Baole seperti biasa. Kali ini bahkan perasaan tenggelam pun sepertinya telah hilang. Sebaliknya, itu adalah sisi Su Yinling, cahaya teraksi di sekujur tubuh bersinar, dan berjalan mulus. Saya langsung tenggelam dalam sentimen saya. Dia bisa melakukannya, kenapa aku tidak bisa? Wang Baole mengerutkan kening, tapi dia tidak bisa menyadarinya, yaitu tidak mungkin untuk dipahami, dan sulit untuk memaksanya. Jadi dia terdiam lama, melihat cahaya teraksi di tubuhnya bersinar, tapi perlahan meredup, Wang Baole menghela nafas.
Setelah menghela nafas lega, tangan kanannya mengangkat ruang cubitan, dan dia akan membuka mimpinya, mencoba memasuki persepsi Su Yinling lagi. Tetapi pada saat ini, kristal yang diberikan oleh Tuan Surga di tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan kuat, dan kilauan cahaya ini secara langsung memengaruhi cahaya traksi. Membuat cahaya ini dalam keremangan, seolah-olah dituangkan ke dalam kekuatan baru, sekali lagi itu bersinar dengan kuat, dan bahkan tingkat ledakan cahayanya melampaui segalanya sebelumnya. Berubah menjadi lautan cahaya, dan langsung menyelimuti sosok Wang Baole. Saat menyelimuti, pikiran Wang Baole dikejutkan, dan kabut di matanya akhirnya mulai berputar, dan perasaan tenggelam akhirnya tiba. Yang lebih mengejutkan hatinya adalah tenggelamnya perasaannya, yang jauh lebih kuat dari saat-saat sebelumnya, sampai setelah beberapa waktu berlalu. Pikiran Wang Baole meraung dan kesadarannya menghilang. Tidak dingin, tidak ada kegelapan. Tidak ada rasa sakit yang parah. Matahari bersinar, dan angin sepoi-sepoi perlahan meniup pohon willow di tepi sungai, menyebabkan cabang pohon willow bergoyang di permukaan air, membuat lingkaran riak, menyebar ke arah air. Tetapi segera mereka terlempar oleh perahu dari kejauhan, menyebabkan lebih banyak riak. Ketika mereka bersentuhan, mereka bergoyang menjadi gelombang kecil, dan sekali lagi bubar. Saat ombak air mereda, terdengar pula suara nyanyian yang nyaring, tak perlu mendengarkan lirik dengan jelas, hanya nadanya saja yang mengungkapkan keceriaan para nelayan. Dan juga menyatu dengan suara-suara ribut menjangkiti kerumunan yang datang dan pergi di kedua sisi sungai. Titik-titik. Tangisan, sapaan, teriakan jugling, gelak tawa pria dan wanita, dan suara ayam berkokok, diiringi dengan gonggongan anjing dari waktu ke waktu, semua suara ini sepertinya menyatu dalam sekejap. Dan berangkat ke seluruh dunia. Prolog. Pada saat ini, berbaring di atas meja di kedai teh di tepi pantai, seorang pemuda berpakaian sarjana terbangun dalam tidur siang. Pemuda itu kurus dan jelek. Hanya ketika dia bangun, dia membuka matanya dan pandangannya masih mempesona. Setelah meregangkan pinggangnya saat ini, dia meletakkan papan kayu hitam di tangannya di atas meja, dan ada pop yang jelas. Suara pemuda itu berpura-pura batuk. Kedai teh semi outdoor ini tidak besar, dan Anda dapat melihat semuanya dengan sekilas pandang. Anda dapat melihat bahwa hampir tidak ada tempat duduk saat ini, tetapi pemuda itu masih mempertahankan postur tubuhnya untuk menunjukkan menelepon dengan keras dengan beberapa suara yang tertinggal. Semuanya ada di sini, Tuan Sun, orang tuamu akhirnya bangun. Orang-orang besar sudah lama berada di sini. Jangan berani-berani mengganggumu. Aku ingin menunggu lagi. Orang kedua di kedai teh adalah seorang pria muda yang tampak cerdas, berbauyan membawa teko besar dengan handuk di punggungnya dan berlari cepat, dan ketika dia mendekat, dia menyeka meja dengan handuk beberapa kali, dan mengisi cangkir teh untuk pemuda itu dengan senyuman di wajahnya untuk menyenangkan. Di sekitar meja, orang-orang yang sudah lama datang juga tertawa setelah melihat pemuda itu bangun. Tuan Sun, kami sudah lama di sini, dan Anda bangun dari tidur siang. Apakah Anda ingin bersenang-senang sebentar? Tuan Sun, datanglah sebentar. Ya, Tuan Sun, terakhir kali saya menyebutkan bahwa ada 2 kontes besar untuk posisi keabadian. Setelah saya kembali, saya menggaruk hati dan berharap dapat segera mendengarkan paragraf lain. Orang-orang di sekitar angkat bicara, membuat seluruh kedai teh lebih hidup. Melihat ini, pemuda itu terbatuk dan menunjuk orang yang baru saja berbicara. Apa yang besar, itu bagus. Ya, bagus sekali, Tuan Sun, orang tua. Ayo kita segera mulai, orang-orang besar semuanya cemas. Tatapan pria muda itu menyapu dan tidak bisa menahan perasaan puas, jadi dia meletakkan papan kayu hitam di tangannya dengan berat di atas meja setelah membuat suara yang tajam. Dia menggelengkan kepalanya, dan ada suara yang mengandung pesona dan kelembapan. Terakhir kali aku mengatakan bahwa sebelum 90 juta malapetaka tak terukur dari alam dao yang luas, di luar langit dan bumi ini, di kedalaman langit berbintang jauh yang tak berujung dan asing. 2 kekuatan primitif yang ada saat pertama kali dibuka. Generasi, bersaing satu sama lain untuk posisi keabadian. Petik 2 titik. Kamu harus tahu bahwa Tao memiliki hukum takdir pertemuan, alam semesta memiliki aturan alam semesta, dan bintang memiliki aturan langit. Oleh karena itu, terlepas dari makhluk abadi, dewa, iblis, hantu, mereka hanya satu-satunya penghormatan. Dan, yang abadi di dalamnya menempati urutan pertama dan dapat menekan segalanya. Sehingga, pertarungan antara keduanya bisa dikatakan menghancurkan bumi, meledakkan alam semesta. Akibatnya, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan,
dan hukum yang tak terhitung jumlahnya telah runtuh sebagai akibatnya, hingga 90 juta hari, turun menjadi 90 juta daratan. Semuanya runtuh dan dimulai kembali lagi dan lagi dalam kompetisi. Pemuda itu menggelengkan kepalanya, berbicara seperti sungai, berbicara tentang mitos yang belum pernah didengar oleh siapapun, tetapi juga karena suaranya yang istimewa. Dan papan kayu hitam yang dibenturkan di atas meja pada saat itu, sehingga mitos yang dia bicarakan seolah-olah untuk semua orang di sekitar. Saya membuat gambaran mimpi dalam pikiran saya, dan orang-orang tidak bisa tidak menikmatinya. Tanpa disadari, waktu telah berlalu hingga senja. Petik 2 titik titik. Tapi aku melihat bahwa kekuatan perkasa yang mengaku sebagai Luo menggunakan satu trik untuk menjadi penjara dari ketiadaan, tapi tidak menginginkan yang lain. Dan membuka tingkat misteri yang lebih tinggi. Ternyata, katakan, petik 2 titik titik. Berbicara tentang ini, pemuda itu melihat bahwa semua orang di sekitarnya mabuk, dan dia menggunakan papan kayu hitam di tangannya untuk menekannya di atas meja dengan tamparan. Jika Anda ingin tahu apa yang sedang terjadi, Anda perlu memberitahu saya lain kali. Semua orang dari kampung halaman saya, Pak Sun lapar. Saya akan pergi minum dulu. Besok siang, saya akan menunggu di sini. Seperti yang dia katakan, pemuda itu tertawa, bangkit dengan bangga, menyingkirkan toko dan memberikannya. Dua orang perak yang datang, mengepalkan dengan mata tak berdaya pada orang-orang di sekitarnya, dan hati mereka terasa seperti menggaruk. Lalu mereka berbalik dan berjalan berkeliling, menyenandungkan lagu kecil, dan berjalan keluar dari kedai teh. Dari jauh, lagu kecil itu datang dan menggema di luar kedai teh, semakin jauh. Iblis terobsesi dengan reinkarnasi, kehidupan iblis disegel di antara gunung dan laut, aku tidak tahu siapa yang akan memulai pemikiran abadi, setengah dewa dan setengah abadi terbalik. Chapter 1083, Sunde. Sosok yang menyaksikan kepergian pemuda itu perlahan menghilang ke tengah keramaian, mereka yang mendengarkan buku di kedai teh menghela nafas haru, dan terkadang mereka membahas plot cerita. Meski ceritanya tidak ada tindak lanjutnya, suasana di sini bahkan lebih baik dari sebelumnya. Naik, kurasa nama belakang Luo bagus, dan pada akhirnya dia akan menang. Menurutmu, itu bisa mengubah seluruh kekosongan menjadi penjara. Bahkan jika kamu hanya memikirkannya, kamu merasa luar biasa. Mustahil, orang jahat itu harus mati. Luo bermarga ini bukan burung yang baik pada pandangan pertama, dan yang satunya adalah pemenang terakhir. Tapi Tuan Sun telah menceritakan kisah ini selama setengah bulan, jadi mengapa dia belum menyebutkannya, siapa nama yang lain? Dibandingkan dengan sebutan orang lain, saya lebih penasaran tentang bagaimana kepala Tuan Sun begitu panjang sehingga dia bisa menceritakan kisah yang tak terhentikan. Ya, penjaga toko, Tuan Sun, apa latar belakangnya? Saat semua orang berdiskusi, teh terjual lebih banyak, yang membuat Xiao Er sibuk, dan pemilik toko itu tersenyum lebar pada saat ini, ketika seseorang mengajukan pertanyaan. Dia batuk dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Ngomong-ngomong soal Pak Sun, dia orang yang aneh. Dia bilang sudah lulus ujian juren, tapi dia tidak tertarik dengan karir resmi. Sebaliknya, dia ingin melakukan perjalanan ribuan kali dan menyaksikan kehidupan orang Li untuk menyaksikan perubahan matahari dan bulan. Orang yang ingin merekam buku sejarah abad saya juga datang melalui tempat ini. Dia sudah lama memohon kepada saya sebelum setuju untuk hidup untuk jangka waktu tertentu. Ketika Anda cukup beruntung untuk mendengarkan ceritanya, masalah ini sudah cukup untuk seumur hidup. Petik 2 titik titik. Mendengar perkataan pemilik toko, kekaguman muncul di wajah orang-orang yang mendengarkan buku tersebut, dan mereka berdiskusi satu sama lain hingga senja, ketika tamu baru tiba. Mereka pergi satu demi satu. Dan ketika mereka pergi, Tuan Sun, yang mereka kagumi, telah kembali ke penginapan tempat mereka tinggal, dan di sepanjang jalan, banyak orang tersenyum dan menyapanya ketika mereka melihatnya. Bahkan orang-orang di penginapan. Melihat dia kembali, bergegas dengan penuh perhatian. Tuan Sun sudah kembali, dan aku akan makan sesuatu hari ini. Ini masih menjadi ciri khas Tritreya Sures di tokomu. Pemuda bermarga Sun itu memberi isyarat, tersenyum sedikit, mengangguk kepada temannya, menggelengkan kepalanya dan memasuki rumahnya. Ketika dia menutup pintu, dia mendengar suara tinggi dari teman yang lewat makanan. Setelah memasuki ruangan, postur tubuhnya menghilang, seluruh orang itu duduk di kursi secara diagonal seperti bajingan kecil, dengan satu kaki terangkat. Meletakkan papan kayu hitam di tangannya di atas meja, dan kemudian dengan cepat mengeluarkannya dari pelukannya. Yinzi bermain dengan kegirangan, lalu memasukkannya ke dalam mulut dan menggigitnya, menegaskan bahwa tidak ada masalah dengan Yinzi, ekspresinya lebih bersemangat.
Tanpa diduga, mendongeng sebenarnya menghasilkan banyak uang. Jalan-jalan rakyat di sini sederhana, dan ini tempat yang bagus. Pemuda bermarga Sun tersenyum, wajahnya dipenuhi kegembiraan dan kemenangan, matanya bersinar terang. Dan dia mulai bertanya-tanya bagaimana dia bisa menghasilkan lebih banyak uang di sini. Uang. Faktanya, pemuda bermarga Sun yang bernama asli Sun De ini bukan seperti yang dikatakan penanggung jawab kedai teh. Ia berasal dari ibu kota. Meski juga membaca, pikirannya terlalu campur aduk. Meski tidak berbuat apa-apa untuk mencuri anjing, ia tetap bertahan di toko judi dan pertunjukan. Di antara gedung-gedung itu, dia terobsesi. Dia disia-siakan oleh latar belakang keluarganya yang kaya, dan dia beberapa kali gagal dalam ujian ilmiah. Belum lagi menjadi orang yang berbakat, bahkan bukan orang yang berbakat. Dia masih anak-anak. Pada akhirnya, saya memiliki banyak hutang judi, dan saya benar-benar tidak bisa bergaul di ibu kota, jadi saya tidak punya pilihan selain melarikan diri dari kampung halaman. Saya bisa menipu dan menipu dengan lidah saya. China hampir sepenuhnya kosong. Tapi takdir tampaknya akhirnya memperlakukannya lebih baik setelah dia datang ke kota kabupaten terpencil ini. Pada hari pertama dia datang ke sini, dia benar-benar bermimpi, di mana dia melihat dunia yang menakjubkan dan terbangun. Kemudian dia berpikir lama, mencoba mencari kedai teh, dan mencoba menceritakan sebuah cerita dari mimpinya. Tapi saya tidak memikirkannya, ceritanya sendiri sangat legendaris. Selain bibirnya, ia tiba-tiba menjadi merah. Pemilik toko kedai teh itu bahkan melihat peluang bisnis dan langsung menyusul. Keduanya cocok, dan ia juga mengambil kesempatan itu untuk membuat fiksi. Identitasnya, sehingga pemilik toko kedai teh tidak hanya mengatur untuknya sebuah penginapan, tetapi juga memintanya untuk bercerita setiap hari. Sudah setengah bulan sekarang, dan ketika cerita terungkap, ketenarannya di daerah kecil ini juga meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa ketenaran dan kekayaan telah membuatnya menjalani kehidupan yang sangat bergizi. Aku tidak tahu berapa panjang cerita dalam mimpi itu. Aku harus mengatakannya lebih pelan dan lebih sedikit agar air bisa mengalir. Sun De berkedip dan merenungkan hal itu di dalam hatinya. Tidak lama kemudian, ada ketukan di pintu. Dia buru-buru menyingkirkan perak, duduk tegak, mengatur postur wajahnya lagi, dan berbicara dengan ringan. Silahkan masuk. Pintu terbuka, dan petugas penginapan masuk dengan ekspresi hangat di wajahnya, membawa piring, dan sepoci anggur, yang dengan cepat diletakkan di atas meja, dan kemudian dengan antusias bertanya. Setelah mengetahui bahwa tuan rumah tidak memiliki kebutuhan lain. Dan kemudian pergi, dan begitu dia pergi, Sun De mengendurkan seluruh tubuhnya, makan dan minum, dan menepuk perutnya dengan puas sampai dia kenyang. Tempat yang bagus, belum lagi adat istiadat rakyatnya yang sederhana. Sepanjang jalan, para wanita kota air di sini lebih bersuara air, dengan pinggang kecil dan cengkeraman penuh, indah dan lesat. Sangat disayangkan, pendatang baru, tidak baik pergi ke Siulou untuk mengalaminya, dan ada toko judi. Titik petik 2. Sun De menggosok tangannya, bertahan lama, dan memutuskan untuk mengambil perjudian perlahan. Yang paling penting sekarang adalah menonton cerita baru secepat mungkin. Memikirkan hal ini, Sun De dengan hati-hati melepas pakaiannya, dengan hati-hati menumpuknya, dan memantulkan debu padanya. Kemudian dia berbaring di tempat tidur, dan secara bertahap tertidur. Saat dia tertidur, mimpi mitos itu juga perlahan terbuka di depan matanya lagi. Dengan cara ini, waktu perlahan berlalu, dan cerita di Sun De Meng, dengan penceritaan hariannya, berangsur-angsur mencapai klimaks. Perselisihan antara keduanya menyebabkan runtuhnya penjara virtual, runtuhnya 90 juta langit, dan badai melanda seluruh alam semesta. Kemudian kekuatan besar yang mengutuk jalan surga, menjelma 90 juta, di dunia 90 juta, membuka hukum surga, dan luo seperti ini, menjelma 90 juta, alih-alih kehidupan setelah kehidupan. Ada lebih dari reinkarnasi, terus lakukan pertempuran tanpa akhir. Petik 2 titik. Di sungai waktu yang panjang, dua orang itu ada di mana-mana. Pertarungan mereka sepertinya tidak ada habisnya. Terkadang berubah menjadi pertarungan antara hidup dan mati, terkadang berubah menjadi binatang buas untuk melahapnya, dan terkadang berubah menjadi seorang biksu. Menggunakan batas sebagai taruhan untuk bertarung lagi. Tanda seru. Petik 2 titik. Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya diubah oleh mereka berdua, dan legenda yang tak terhitung jumlahnya diturunkan dari mereka berdua. Dan inkarnasi keduanya selalu mengandung sebab dan akibat. Dalam ketiadaan kebangkitan, terkadang pria dan wanita, terkadang ayah dan anak,
terkadang guru murid, terkadang saudara, sampai setelah 90 juta bencana tak terukur. Kemunculan domain Dao yang luas dan domain Wei Yang Dao adalah titik waktu yang sangat penting. Karena pergulatan antara mereka berdua, saat ini, mereka telah melalui kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dan tak terhitung jumlahnya setelah malapetaka, inilah saatnya untuk memutuskan hasilnya. Petik 2 titik titik. Kisah Sun De juga menceritakan klimaksnya ketika ketenarannya mencapai puncaknya di daerah kecil ini, tidak hanya kedai tehnya yang dipenuhi kursi setiap hari, tetapi terlebih di luarnya. Semua ini membuatnya menjadi penjudi kecil dari beberapa bulan yang lalu. Langsung naik ke ketinggian yang cukup. Yang terjadi selanjutnya adalah undangan dari keluarga besar di kabupaten, yang membuat Sun De mengalami perasaan selebriti dalam waktu yang singkat ini. Yang lebih membuatnya bergairah adalah salah satu keluarga kaya tanpa ketenaran dan ahli waris, mungkin mewah. Setelah mengetahui ketenaran Sun De, atau mungkin karena apa yang disebut status curen, setelah mengetahui bahwa Sun De belum menikah. Dia benar-benar memindahkan gagasan untuk mempertaruhkan putrinya kepadanya, menanyakan 8 karakternya, dan mencetaknya. Daftar salah. Wanita itu berkulit cerah, berpenampilan cantik, dan postur yang menarik, dia bisa dibilang sebagai wanita di daerah kecil ini. Mata Sun De akan jatuh saat melihatnya, dan hatinya pun semakin bersemangat. Tapi dia tahu bahwa dia bukan orang, dan jika dia ingin memeriksa detailnya, akan butuh waktu untuk menentukan keasliannya. Jadi Sun De memikirkannya dan melaporkan bahwa dia akan pergi dan akan kembali ke kampung halamannya untuk menikah. Begitu berita tentang dia keluar, karena ceritanya belum selesai, semua orang yang mendengarkan buku itu menjadi cemas. Keluarga besar yang ingin menikah itu bahkan lebih cemas. Di bawah desakan kerabat dan teman, karena kebutuhan mereka sendiri, mereka tidak mau menyerah. Peluang, tanpa menunggu informasi dicek, pernikahan langsung diputuskan. Terlebih lagi dengan merebaknya pernikahan ini, Sun De semakin seperti ikan di kabupaten kecil ini. Pada hari pernikahan, saat ia sedang mabuk, ia mengangkat hijab pengantinnya dan memandangi wajah mungil nan menawan, Sun De hati saya menjadi panas. Dan saya merasa bahwa pilihan terbaik dalam hidup saya adalah datang ke sini. Dengan semangat minum, Sun De bergegas. Adapun hal-hal yang akan diungkap nanti, Sun De sangat gugup, tapi dia sangat penjudi dan merasa bisa berjudi. Selama ceritanya cukup mengasyikkan, meskipun dia jika diekspos, tidak terlalu merusak. Chapter 1084, Luo Tianweixian. Faktanya memang demikian. Dengan perkawinan tersebut, seiring dengan cerita mendongeng Sun De yang terus berkembang, detailnya akhirnya ditanyakan oleh pria kaya itu. Meskipun ada kemarahan, dapat dilihat bahwa ini dilakukan, dan reputasi Sun De tidak hanya di sini. Kursi kabupaten berwarna merah hingga separuh langit, dan menutupi kabupaten lain di kuartet. Karenanya, keluarga kaya hanya bisa menahannya, dan bahkan menggunakan beberapa cara, menghabiskan banyak uang untuk membantunya menutupi identitas palsu itu. Satu-satunya harga adalah bahwa Sun De, yang dihormati di luar, status dalam keluarga anjlok, tetapi dia rela ditegur karena alasan buruknya. Bahkan istrinya yang manis mengubah sikapnya terhadapnya dan berteriak, tetapi kecantikan itu mengerutkan kening. Itu juga indah. Untuk istrinya yang manis, Sun De sangat menyukainya, dia merasa dalam hidup ini, dia bisa menikahi istri yang begitu manis, itu adalah berkah untuk beberapa kehidupan. Jadi sementara Sun De dengan hati-hati melayani ayah mertuanya dan istrinya yang manis, dia juga berubah pikiran. Dia menghentikan kebiasaannya pergi ke kasino dan diam-diam bersumpah bahwa dia tidak akan pernah pergi ke kasino atau gedung pertunjukan di masa depan. Dia bahkan mengambil buku itu lagi, berencana melakukan yang terbaik untuk mengikuti ekspedisi ilmiah setelah menceritakan buku itu, dan berusaha untuk layak atas namanya. Meskipun pendekatan ini membuat ayah mertuanya dengan enggan senang, tetapi istrinya yang manis tidak setuju. Saat amarahnya menjadi lebih arogan, penghinaan di matanya bahkan tampak menjijikkan. Sun De tidak peduli tentang ini. Dia merasa bahwa selama dia tulus, dia akan selalu menjadikan istrinya berbudi luhur seperti ketika mereka menikah, tetapi nasib tampaknya telah mengalihkan pandangannya dari Sun De saat ini. Ceritanya akhirnya sampai pada hari itu selesai. 9 juta malapetaka yang tak terukur adalah awal dan akhir. Dalam awal dan akhir ini, Dao lahir dan jalan punah, alam semesta musnah, dan bintang-bintang menghilang. Ini adalah cincin pertama. Terakhir kali saya berbicara tentang dua kemampuan hebat, seluruh kompetisi, saat dering pertama menghilang, dan dengan dimulainya dering kedua, kompetisi mereka akhirnya berakhir. Di dunia dengan 90 juta orang,
Luo inkarnasi yang tak terhitung jumlahnya telah kehilangan 99% dari mereka, dan Xianwei benar-benar miring pada yang lain. Yang ini, akhirnya memiliki namanya sendiri saat ini. Dia menyebut dirinya, peri kuno. Petik 2 titik titik. Di kedai teh, Sun De meletakkan papan kayu hitam di tangannya di atas meja, dan suara tajam terdengar, yang menyebar ke seluruh kedai teh dan luar. Bahkan dengan kerumunan orang di sekitarnya, suara papan kayu yang jatuh di atas meja menyebar karena mereka semua memperhatikan. Di awal deringan kedua, bencana tak terukur pertama, bernama Wei Yang Daoyu, dan perampokan tak terukur kedua, adalah Daoyu yang luas. Di antara dua bidang Dao ini, deringan kedua dimulai. Pertarungan. Perang antara dua kekuatan besar ini, meskipun awal mereka tidak ada hubungannya dengan dua kekuatan besar, tetapi akhir mereka berhubungan langsung dengan dua kekuatan besar, karena pada saat ini. Itu adalah posisi abadi. Ada saat pembalikan dalam perjuangan. Petik 2 titik titik. Guxian sepertinya menang, tapi dia meremehkan Luo. Luo sedang membuat pengaturan. Dari saat mereka berdua bertempur untuk pertama kalinya, 90 juta bencana tak terukur telah diletakkan. Alasan mengapa jangka waktu yang lama ini menjadi penjara adalah untuk membuat abadi kuno mengutuk para dewa, sehingga jiu ribuan dunia telah runtuh. Dan perjuangan mereka harus dilakukan hingga tingkat inkarnasi 90 juta. Petik 2 titik titik. Tampaknya di dunia 90 juta ini, 90 juta inkarnasi Luo telah jatuh dan mati pada waktunya. Tampaknya posisi keabadian bersandar pada zaman dahulu, tapi ini, sama dengan tata letak Luo. Luo sedang menunggu akhir deringan pertama, karena saat ketika itu berakhir, karena saat Guxian berpikir dia harus menang, adalah satu-satunya kesempatan dia menunggu seluruh ring. Kesempatan ini muncul di keruntuhan cincin pertama dan cincin kedua dimulai dalam perang antara dua alam besar. Luo meninggal, kemenangan abadi kuno, dan roh 90 juta klon kembali. Dan pada saat dia kembali, perubahan mendadak terjadi. Luo, tidak binasa, meskipun 90 juta inkarnasinya dihancurkan, sebab dan akibat masih ada. Itulah persaudaraan, itu adalah hubungan antara pria dan wanita, itu adalah hubungan antara tuan dan murid. Itu adalah hubungan antara orang tua. Sebab dan akibat antara puluhan ribu inkarnasi dan leluhur, dengan bantuan hubungan yang tidak dapat dipisahkan oleh keduanya pada waktunya. Rajiu menduduki sarang burung murai dan merebutnya. Petik 2 titik titik. Karena 90 juta bencana Luo yang tak terukur, tujuan dari seluruh lingkaran tata letak, tidak pernah menjadi posisi peri, tujuannya hanya satu, yaitu, jiwa dan tubuh dari makhluk abadi kuno. Tujuan mendasar dari keduanya berbeda, ditambah dengan aritmatika mental dan tidak disengaja, ditambah dengan seluruh lingkaran tata letak, jadi kuno, bagaimana bisa tak terkalahkan. Proses kembali ke pikiran spiritualnya adalah proses kebangkitan Luo. Petik 2 titik titik titik. Tapi Gu sama-sama luar biasa. Meskipun dia menderita kekalahan yang mengerikan, di bawah campur tangan Luo, kesadaran ilahi yang tidak dapat diubah dan tidak terkendali berkumpul bersama. Membuat Luo menempati jiwa dan tubuh padanya dan dibangkitkan, tetapi dia masih melarikan diri. Sinar pemikiran ilahi, tidak kembali, menghancurkan ketiadaan, dan terbang ke medan perang antara domain Dao yang luas dan domain Wei yang Dao. Petik 2 titik titik. Pelariannya memungkinkan Luo untuk mendapatkan tubuhnya dan merampas jiwanya, tetapi jiwanya tidak lengkap, hal yang sama berlaku untuk posisi surgawi, jadi dia tidak dapat dianggap sebagai dewa. Itu juga karena homologi yang dekat dari makhluk abadi kuno. Jiwa yang tersisa menjadi satu-satunya kekurangan Luo. Petik 2 titik titik. Tetapi untaian jiwa yang tersisa ini terlalu tidak lengkap, sehingga menjadi kacau, seperti kehilangan akal, tetapi kuno sebagai kekuatan. Bahkan jika ia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, bahkan jika hanya jiwa yang tersisa, ia masih di hadapan yang kacau, pada saat itu. Saat bangun, metode yang mengguncang dunia diluncurkan, berdasarkan awal deringan kedua, dan batas waktu untuk akhir deringan kedua di masa depan, untuk menyingkat kutukan. Kutukan ini, adalah Luo Ruoyu, dan kuno bergantung padanya, tetapi jika kuno sudah mati, Luo akan runtuh. Sampai akhir deringan kedua, kutukan akan berlaku, jadi sejak saat itu, ada pepatah yang disebut Luo Tian Weixian, dan posisi abadi yang sebenarnya, masih kosong. Sun De berkata di sini. Dengan papan kayu hitam di tangannya. Menepuk meja lagi, dan suaranya bergema, menyebabkan orang-orang di sekitarku menarik napas. Tapi ceritanya, belum berakhir. Sun De sendiri sedikit menghela nafas. Ketika dia melihat semua ini dalam mimpinya,
seluruh orang tenggelam dalam, seolah-olah dia telah melewati kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dalam cerita ini. Bencana tak terukur pertama di ring kedua, yaitu domain Wei Yang Dao. Itu sangat kuat dan dapat meluncurkan pertempuran kepunahan melawan domain Dao yang luas. Tentu saja, pasti, pertempuran ini memang benar. Alam Dao yang luas, yang berada di puncaknya untuk sementara waktu, benar-benar dikalahkan, dan makhluk dalamnya adalah arang dan semuanya binasa. Sejak saat itu, mereka melayang di batas tak berujung, seperti hantu dan makhluk mitos. Dengarkan tangisan dan ratapan yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2 titik. Sementara Wei Yang Daoyu telah memenangkan kemenangan besar, itu masih tidak memiliki masa depan. Karena pelarian dari sisa jiwa abadi kuno, seluruh wilayah Dao, Luo, yang dikejar oleh kehampaan yang hancur, disegel dan diubah menjadi sebuah monumen batu kuno. Yang selamanya tertahan di kedalaman langit berbintang, telah menjadi legenda. Petik 2 titik. Luo tidak bisa menghancurkan orang dahulu, dan dia tidak berani melelehkan sisa jiwa yang terkutuk, tapi dia bisa menunggu, sampai cincin kedua ini selesai. Sampai saat ini adalah saat ketika dia menelan jiwa yang tersisa, menyelesaikan dirinya sendiri, dan menjadi satu-satunya yang abadi. Dan di cincin kedua ini, setelah itu, beberapa orang muncul satu demi satu, iblis terobsesi dengan reinkarnasi, kehidupan iblis disegel di antara pegunungan dan laut. Saya tidak tahu siapa yang akan memulai selamanya, dan setengah dewa dan setengah abadi terbalik. Sun De dengan lembut berkata, "Dru cerita dalam mimpi saya terhenti." Dan sampai dia selesai berbicara untuk waktu yang lama, bagian dalam dan luar kedai teh sunyi, seperti awan di langit saat ini, agak tertekan. Setelah beberapa lama, Sun De menghela nafas pelan, menyentuh papan kayu hitam di tangannya, mengangkatnya dan mendarat di atas meja lagi. Bentak. Gema suara itu tampak lebih jelas dari sebelumnya, menyebar kemana-mana, membuat mereka yang mendengarkan buku itu tersadar dari ceritanya, namun masih ada banyak kebingungan di mata mereka. Seolah-olah butuh waktu lama sebelum mereka benar-benar bisa datang dari sini. Dalam cerita zaman kuno, keluarlah sepenuhnya. Pada saat ini, Sun De juga merasa putus asa, berdiri diam, membungkuk dalam-dalam kepada para pendengar di sekitarnya, dan berjalan keluar dari kedai teh. Di jalanan kota kabupaten kecil, mata Sun De juga bingung. Ceritanya sudah selesai, tapi ceritanya baru saja dimulai. Dia tidak tahu apa lagi yang harus diandalkan untuk mempertahankan penghasilan, menjaga martabatnya di luar, dan menjaga istrinya di rumah. Hanya ada intinya dalam sikapnya. Karena, setengah bulan yang lalu, setelah cerita dalam mimpi itu berakhir, tidak pernah muncul lagi. Dalam keheningan, Sun De linglung karena panik. Dia sangat kesal dan menyentuh tubuhnya secara naluriah. Akhirnya, dia mengeluarkan papan kayu hitam dan dengan lembut menyentuhnya. Jika tidak ada mimpi, maka aku akan membuat ceritaku sendiri. Aku masih bisa menjalani ujian untuk mendapatkan ketenaran, dan hidup akan menjadi baik. Sun De, kamu bisa melakukannya. Sun De menarik napas dalam-dalam. Dan harapan serta kerinduan berkumpul di matanya. Tapi langit yang suram sedang turun hujan saat ini, tetesan air hujan yang dingin jatuh di tubuh Sun De, sangat dingin, sangat dingin. Seakan menghapus semua harapan dan kerinduannya. Chapter 1085, Old Begar. Waktu berlalu, dan sudah 30 tahun sejak cerita Sun De tentang perjuangan abadi Luo dan Gu berakhir. 30 tahun, pada dasarnya setengah dari kehidupan manusia, terlalu banyak perubahan dapat terjadi, terlalu banyak transisi dapat terjadi, dan untuk negara kecil ini. Ada kumpulan anak-anak yang lahir, dewasa, menikah, dan memiliki anak. Namun ada juga kelompok orang yang jatuh, frustasi, dan menua hingga mati. Yang tetap tidak berubah adalah daerahnya sendiri, apakah itu bangunan, tembok kota, atau kompleks yamen, dan kedai teh saat itu. Masih sama seperti dulu, walaupun sudah rusak, tapi secara keseluruhan sepertinya tidak banyak yang berubah, hanya saja ada beberapa pecahan genteng di dalam rumah, beberapa bata di tembok kota. Beberapa plakat di kompleks yamen, dan di kedai teh, saat itu tidak ada pendongeng. Tapi di daerah ini, ada lebih banyak orang dan barang, lebih banyak toko, lebih banyak menara di tembok kota, lebih banyak drum di kompleks yamen, lebih banyak orang di kedai teh. Dan, di bawah jembatan Dongcheng, ada lebih banyak pengemis. Pengemis itu berambut putih dan pakaian kotor, tangannya seperti kotoran yang tumbuh di kulitnya. Dia setengah bersandar di dinding di belakangnya. Di depannya ada meja kayu rusak dengan papan kayu gelap. Pengemis itu sedang memandangi langit, tampak linglung. Matanya berkabut dan ia tampak buta.
Seluruh tubuhnya kotor, tetapi wajahnya yang keriput, sangat bersih dan bersih. Tampaknya ini satu-satunya yang layak. Hanya saja, wajah bersih ini tidak cocok dengan pengemis lain di sekitar, dan tidak sejalan dengan hiruk-pikuknya kerumunan yang datang dan pergi di sekitar mereka. Dia sepertinya tidak peduli. Setelah beberapa saat, di langit yang mendung, pengemis tua itu mengeluarkan suara menderu-deru di tenggorokannya, seolah dia sedang tertawa atau menangis, menundukkan kepalanya. Mengambil papan kayu hitam di atas meja, dan menunjuk ke arah meja. Begitu dirilis, itu membuat suara yang tajam tahun itu. Terakhir kali aku mengatakan bahwa sebelum 90 juta malapetaka tak terukur dari alam dao yang luas, di luar langit dan bumi ini, di kedalaman langit berbintang jauh yang tak berujung dan asing. Dua kekuatan primitif yang ada saat pertama kali dibuka. Generasi, bersaing untuk posisi abadi. Petik 2 titik. Melihat kekuatan hebat Luo, dia mengangkat tangan kanannya, meraih dao surgawi, dan hendak menghancurkan. Tapi Gu lebih baik, dia membalikkan waktu. Suara pengemis tua itu membengkak dan tersendat, dan dia menggelengkan kepalanya, seolah-olah tenggelam dalam cerita itu, seolah-olah di matanya yang redup. Apa yang dilihatnya tidak lewat, tidak ada seorang pun. Orang yang peduli tentang itu, tapi mata memabukkan di kedai teh saat itu. Meskipun pembukaannya menyebabkan ketidakpuasan di antara pengemis lain di sekitarnya, dia tetap mengetuk meja dengan papan kayu hitam di tangannya, menggelengkan kepala, dan terus bercerita. Orang tua, Anda telah menceritakan kisah ini selama 30 tahun, dapatkah Anda mengubahnya? Nama keluargaku Sun, cepat tutup mulut dan ganggu pamanku impianku, apa kau berhutang lagi? Suara tidak puas itu semakin kuat dan kuat. Dan akhirnya seorang pengemis parubaya dengan penampilan galak di sampingnya maju dan meraih lelaki tua itu. Pakaian pengemis itu melotot dengan kejam. Kakek tua, kamu mengira kamu adalah Tuan Sun yang asli, aku peringatkan kamu, dan kemudian mengganggu mimpi Lao Su, ini, kamu akan pindah untukku. Meskipun mata pengemis tua itu redup, dia menatap dan memelototi pengemis parubaya yang memegang kerah bajunya. Bold, saya Tuan Sun, saya Juren, saya terkenal di seluruh dunia, saya. Kamu gila, pengemis parubaya itu mengangkat tangan kanannya, dan hendak menamparnya ketika dia mendengar teriakan rendah dari kejauhan. Berhenti. Dengan suara itu datang, saya melihat seorang lelaki tua berjalan perlahan dengan seorang anak berusia 5 atau 6 tahun di samping jembatan penyeberangan. Melihat kedatangan lelaki tua itu, pengemis parubaya dengan cepat melepaskannya, kebrutalan di wajahnya berubah menjadi sanjungan, dan dia berbicara dengan cepat. Ternyata di luar Zhou, yang lebih muda akan menyapa orang tuamu. Anggota Zhou itu mengerutkan kening, mengambil beberapa koin tembaga dari tangannya dan melemparkannya ke atas. Pengemis parubaya itu dengan cepat mengambilnya, tersenyum lebih menyanjung, dan dengan cepat mundur. Mengabaikan pihak lain, minggu ini, para anggota memandang pengemis tua dengan emosi dan kerumitan di mata luarnya, setelah menyelesaikan pakaiannya saat ini, dia terus duduk di sana. Mengangkat tangannya untuk mengetuk papan hitam di atas meja lagi. Tuan Sun, jika Anda punya waktu, tolong beri saya satu paragraf. Saya ingin mendengarkan kembali masa ketika Luo meletakkan 90 juta bencana tak terukur dan akhirnya bertarung dengan Gu. Kata Zhou Yuanwei lembut. Pengemis tua itu memutar kelopak matanya, mengamati di luar minggu itu, melihat sekeliling, dan tersenyum tipis. Ternyata anak kedua, apakah semuanya ada di sini? Zhou Yuanwei tertawa ketika dia mendengar kata-kata itu, sepertinya hilang dalam ingatan, dan berbicara setelah beberapa saat. Tuan Sun, semua orang ada di sini, menunggu orang tuamu. Saat dia berkata, dia meletakkan anak yang penasaran itu di pelukannya, melangkah maju dan menyeka meja dengan lengan bajunya. Pengemis tua itu tersenyum penuh kemenangan, mengambil papan kayu hitam itu dan menjatuhkannya ke atas meja dengan sekejap. Terakhir kali aku berkata, suara pengemis tua itu bergema dalam suara-suara yang ramai, seakan membawanya kembali ke tahun sebelumnya, dan di luar anggota Zhou di seberangnya. Sepertinya sama saja, keduanya berkata satu, yang lain mendengarkan sampai setelah senja, saat pengemis tua itu tertidur, Zhou Yuanwei mengambil nafas dalam-dalam dan melihat ke langit yang suram. Dia melepas mantelnya dan meletakkannya di tubuh pengemis tua itu. Kemudian dia membungkuk dalam-dalam, meninggalkan sejumlah uang dan membawa anak itu pergi. Dari jauh, suara penasaran anak itu bisa terdengar. Kakek, siapa pengemis tua itu? Hei, ini Tuan Sun. Kakek masih di kedai teh saat dia menjadi juru tulis. Dia pria yang paling dikagumi. Tapi kenapa dia ada di sini, bukankah dia akan pulang?
Impian Tuan Sun adalah berjalan melalui ribuan gunung dan sungai untuk melihat kehidupan orang Li. Mungkin dia lelah, jadi dia beristirahat di sini. Suara mendesah lelaki tua itu bercampur dengan suara jernih anak itu, bergerak semakin jauh. Dia tidak bisa melihatnya. Di belakangnya seperti pengemis tua yang sedang tidur. Saat ini, tubuhnya gemetar. Di matanya yang tertutup, air mata tidak bisa disegel. Di wajahnya yang baik, air mata mengalir ke bawah. Saat air mata jatuh, langit yang suram juga ada guntur, dan tetesan hujan dingin turun di dunia. Rintik hujan itu sangat dingin sehingga pengemis tua itu perlahan membuka matanya yang remang-remang sambil gemetar. Dan mengambil papan kayu hitam di atas meja dan membelai di tangannya, ini adalah satu-satunya hal yang menemaninya dari awal hingga akhir. Menyentuh papan hitam itu, pengemis tua itu menengadah ke langit, teringat akan hujan di akhir cerita. 30 tahun yang lalu, hujan terasa dingin, tanpa kehangatan, seperti takdir. Setelah cerita Gu Yuluo selesai, dia tidak memiliki mimpi, tetapi dia menciptakan tentang setan, keabadian, dan setengah dewa. Cerita dongeng juga kurang seru, dari awal semua orang menantikannya, hingga penuh ketidaksabaran, dan akhirnya tidak ada yang bertanya. Dia mencoba banyak versi dan gagal tanpa kecuali, dan kegagalan mendongeng juga membuatnya lebih rendah hati di rumah, ketidakpuasan ayah mertuanya, rasa jijik dan jijik dari istrinya membuatnya getir. Tetapi dia hanya bisa berharap. Pemeriksaan Kekaisaran Yu. Tapi, dia masih gagal. Setelah berkali-kali terpukul, Sun De menemui jalan buntu, dalam keputusasaan, ia hanya bisa menceritakan kembali kisah tentang Gu Hexian. Yang memungkinkannya memulihkan kehidupan aslinya dalam waktu singkat, namun seiring berlalunya hari. 7 tahun kemudian, sungguh kisah yang luar biasa, tidak dapat mengalahkan pengulangan. Secara bertahap, ketika semua orang telah mendengarnya, dan ketika lebih banyak orang menirunya di tempat lain, jalan Sun De akan terputus. Dia tidak memiliki sumber pendapatan, dan secara bertahap kehilangan ketenaran dan martabatnya. Pada saat ini, istrinya, setelah rasa jijik yang tak terhitung jumlahnya, berada di depannya dan dalam kondisi yang baik dengan orang lain, bahkan ketika dia marah. Dia mengakhiri pernikahannya secara langsung, dan menikah lagi dengan orang lain dengan dukungan ayah mertuanya yang asli. Dan Sun De yang juga menderita karena tipu muslihat pada awalnya, dipukuli, kakinya patah, dan dilempar keluar rumah, hari itu hujan dan dingin. Dia kehilangan keluarganya, kehilangan karirnya, kehilangan martabatnya, kehilangan segalanya, kehilangan kakinya, dan meratap di tengah hujan. Dia akhirnya tidak bisa menahan pukulan seperti itu. Dia gila. Dengan kata lain, dia pasti gila, karena betapa terkenalnya dia ketika dia menjadi yang paling populer di awal, kemudian sekarang dia telah kehilangan segalanya, kerugian itu begitu besar. Celah ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung orang biasa. Gila, mengandalkan pendengar lama untuk sesekali menghela nafas setelah kenangan, dan lambat laun ia menjadi pengemis yang tinggal di dunianya sendiri dan masih bercerita. Berkali-kali, dia mengira dia akan mati, tetapi sepertinya tidak mau. Dia berjuang untuk bertahan hidup, bahkan jika hanya papan kayu hitam yang bersamanya. Pada saat ini, Sun De memandang hujan dan merasa bahwa hari ini lebih dingin dari biasanya, seolah-olah seluruh dunia hanya dirinya sendiri, dan segala sesuatu di matanya menjadi kabur, samar-samar. Seolah-olah dia mendengar banyak suara dan melihat banyak sosok. Tuan Sun, mari kita buat satu paragraf. Ya, Tuan Sun, kami semua merasa gatal saat mendengarnya. Jangan jual orang tuamu, Tuan Sun kami. Anda membuat kami menunggu, tapi itu sepadan. Mendengarkan suara-suara di sekitarnya dan melihat sosok-sosok yang antusias, Sun De tersenyum, tetapi senyumannya perlahan menjadi abadi saat tubuhnya mendingin. Tapi saat ini, dia tiba-tiba melihat dua sosok di kerumunan. Mereka sangat jelas. Mereka adalah pria parubaya berambut putih dengan kesedihan di matanya. Ada seorang gadis kecil berbaju merah di sampingnya. Meskipun pakaian anak senang, wajahnya pucat, dan sosoknya sedikit ilusi, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Keduanya duduk di sana, menatap diri mereka sendiri. Senior, tolong selamatkan putriku. Wang bersedia membayar semua biaya untuk ini. Ketika Sun De melihatnya, pria parubaya berambut putih itu berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Sun De.